Yo guys, balik lagi nih sama gue di channel kesayangan kalian. Kali ini gue bakal lanjutin cerita The Lord of Dragon Part ke-7. Udah pada penasaran kan? Gimana kelanjutannya? Gas! Langsung aja! Jadi setelah pertarungan sengit antara Rayhan dan Raja Naga Api yang bikin kita semua deg-degan, ternyata masih ada konflik yang lebih gede yang nunggu di depan mata nih. Si Rayhan yang udah berhasil ngalahin Raja Naga Api, ternyata masih harus hadapin tantangan baru. Kayla, sahabat yang selama ini selalu ada buat dia, tiba-tiba aja berubah sikap. Rupanya Kayla udah tahu kalau dia sebenarnya adalah putri dari kerajaan Naga Es yang selama ini nyamar jadi manusia biasa. Lo harus tahu, Ray, gue sebenarnya nggak pernah mau nyembunyiin ini dari lo, kata Kayla dengan mata berkaca-kaca. Rayhan yang masih shock cuma bisa diem. Dia nggak nyangka kalau selama ini sahabat yang dia percaya ternyata nyimpen rahasia sebesar ini. Sementara itu, Axel yang dari tadi merhatiin situasi mulai ngerasa ada yang aneh. Dia nemu petunjuk kalau sebenarnya ada kekuatan jahat yang lebih besar yang lagi manipulasi semua kejadian ini. Guys, gua rasa ini semua bukan kebetulan. Ada yang sengaja bikin kita semua berantem. Axel nyoba jelasin teorinya. Di sisi lain, Raja Naga Es yang ternyata adalah bokap Kayla mulai gerakin pasukan buat nyerang kerajaan manusia. Dia nggak terima putrinya selama ini hidup di antara manusia dan malah jadi sahabat Rayhan yang notabene adalah Lord of Dragon. Gue nggak peduli lo siapa, Ray. Tapi please, bantuin gua hentiin perang ini. Kayla mohon ke Rayhan dengan suara bergetar. Rayhan yang masih bingung harus gimana, akhirnya mutusin buat nyari tahu kebenaran di balik semua ini. Dia yakin ada sosok misterius yang jadi dalang dari semua kekacauan ini. Di tengah situasi yang makin panas, muncul ramalan kuno yang bilang kalau bakal ada pertarungan besar antara Lord of Dragon dan sosok jahat yang disebut The Shadow Master. Konon katanya, sosok ini punya kekuatan buat ngendaliin pikiran semua makhluk, termasuk para naga. Kita harus cari tahu siapa The Shadow Master ini sebelum semuanya terlambat, kata Rayhan dengan penuh tekad. Tapi sebelum mereka sempat mulai penyelidikan, tiba-tiba aja langit jadi gelap. Suara menggelegar kedengeran dari kejauhan. Dan di saat yang sama mata Kayla berubah jadi merah, kayak kerasukan sesuatu. Kayla, lo kenapa? Teriak Rayhan panik. Nah guys, gimana kelanjutan ceritanya? Apa yang sebenarnya terjadi sama Kayla? Dan siapakah sosok misterius The Shadow Master yang jadi dalang dari semua ini? Hashtag Teledofagan! Hashtag CERITAIC! Are you hashtag storytime? Hey guys! Sebelumnya makasih banget yang udah nonton sampai part ini. Nah, sekarang kita bakal ungkap misteri yang bikin penasaran tentang Kayla dan The Shadow Master. Let's go! Jadi gini, ternyata Kayla itu sebenarnya adalah putri dari kerajaan naga yang hilang. Dia diculik waktu masih bayi sama The Shadow Master dan dibesarin di dunia manusia. The Shadow Master ini sebenarnya adalah Raziel, kakak kandung dari Raja Naga yang sekarang. Raziel dulunya adalah pangeran pertama yang harusnya naik tahta. Tapi karena dia ngelakuin ritual terlarang buat dapetin kekuatan kegelapan, dia diusir dari kerajaan. Dendam kesumat bikin dia berubah jadi The Shadow Master dan ngerencanain balas dendam selama bertahun. Kayla yang sekarang udah tahu identitas aslinya mulai ngerasain kekuatan naga dalam dirinya bangkit. Tapi The Shadow Master udah lebih dulu nyiapin rencana. Dia manipulasi pikiran Kayla pakai sihir hitam, bikin dia jadi boneka yang nurut sama semua perintahnya. Leo, yang udah mulai jatuh hati sama Kayla, ngerasa ada yang aneh sama sikap cewek itu. Apalagi setelah dia nemuin simbol kuno di kalung Kayla, yang ternyata lambang keluarga kerajaan naga. Dibantu sama Ryu si naga bijak dan Alex sahabatnya, Leo mulai nyari tahu kebenaran. Di sisi lain, The Shadow Master mulai gerakin pasukan bayangan buat nyerang kerajaan. Dia mau pakai kekuatan Kayla buat ngebangkitin Ancient Dragon yang tersegel. Kayla hasil bakal ada kehancuran besar-besar. Ryu yang tahu rencana jahat ini
langsung kasih tahu Leo kalau satu-satunya cara buat nyelamatin Kayla adalah dengan Sacred Crystal yang ada di kuil suci. Tapi buat sampai ke sana, mereka harus hadapin berbagai rintangan dan jebakan yang udah disiapin The Shadow Master. Sementara itu, keadaan Kayla makin parah. Dia mulai kehilangan kesadaran dan kekuatan naganya mulai lepas kendali. The Shadow Master cuma ketawa ngeliat rencananya mulai jalan. Dia bahkan udah mulai ritual buat manggil Ancient Dragon, Leo, Alex, dan Rio. Akhirnya berhasil nembus pertahanan The Shadow Master dan nyampe di kuil suci. Tapi ternyata Sacred Crystalnya udah dipindahin. The Shadow Master emang udah antisipasi hal ini dan nyembunyiin kristalnya di tempat rahasia. Gimana nasib Kayla? Apa Leo bakal berhasil nemuin Sacred Crystal sebelum terlambat? Dan apa rencana The Shadow Master selanjutnya? Penasaran kan? Nantikan kelanjutannya di part 8 ya guys. BTW, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan update cerita selanjutnya. Share juga ke teman-teman kalian yang suka cerita fantasy. See you di part berikutnya. Peace out. Makasih udah nonton sampai akhir guys. Kalian the best. Jangan lupa pencet lonceng notifikasinya ya. Biar tahu kapan part 8 keluar. Bye. Bye.